Halo semuanya, perkenalkan, saya Maria Fustinatai dari Universitas Sanata Dharma dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mendengar apa itu senyawa hidrokarbon? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama mari kita lihat pengertian dari hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan kelompok senyawa karbon yang paling sederhana yang tersusun atas atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Nah, hidrokarbon ini banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Contohnya seperti gas LPG. Nah, di dalam gas LPG itu terdapat beberapa komponen dari hidrokarbon. Nah, selanjutnya di sini dilihat bahwa ada beberapa pemanfaatan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disebutkan yang pertama itu gas LPG, kemudian kayu bakar, kemudian peristiwa lilin menyala dan pembakaran sate. Nah, di situ terjadi pemanfaatan senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat lebih lanjut mungkin di buku atau di sumber lain. Selanjutnya, mari kita lihat tentang kekhasan atom karbon. Atom karbon ini memiliki keistimewaan dibanding atom-atom yang lain. Nah, keistimewaannya seperti apa? Mari kita lihat di slide berikut. Yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, mengapa dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen? Dikarenakan elektron valensi dari atom C itu sendiri adalah 4. Nah, berdasarkan dari elektron valensinya, maka atom C dapat membentuk 4 ikatan, di mana setiap satu elektron dari atom C dapat berikatan dengan satu elektron dari atom lain. Nah, di sini dapat dilihat contoh dari atom C dan atom H. Dan di situ dilihat bahwa satu elektron dari atom C berikatan dengan satu elektron dari atom H. Yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Dikatakan ikatan jenuh, artinya atom karbon berikatan dengan atom karbon lain, membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal. Dapat dilihat pada gambar bahwa atom C dengan atom C berikatan tunggal sehingga disebut sebagai ikatan jenuh. Kemudian ikatan tak jenuh artinya atom karbon berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon dengan ikatan nangkap 2 atau ikatan nangkap 3. Dilihat pada gambar juga bahwa antara atom C dengan atom C itu berikatan nangkap 2 dan berikatan nangkap 3 sehingga dikatakan ikatan tak jenuh seperti itu. Yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Nah, dikatakan rantai terbuka artinya ikatan antara atom C dengan atom C sejenis itu membentuk rantai atom C alifatik yang ditandai dengan rantai ikatan atom karbon itu lurus dan bercabang. Nah, itu dapat dilihat pada gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, rantai tertutup itu ditandai dengan ikatan antara atom C dengan atom C sejenis itu ikatannya tertutup sehingga itu dapat disebut siklik. Nah, bisa dilihat itu ada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Nah, itu merupakan ikatan rantai tertutup. Selanjutnya mari kita lihat struktur dari atom karbon. Yang pertama, atom karbon primer. Nah, atom karbon primer atau C primer itu adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, dilihat pada gambar bahwa satu atom karbon mengikat satu atom karbon lainnya, sehingga ikatan ini disebut atom karbon primer. Yang kedua, atom karbon sekunder. Nah, atom karbon sekunder ini adalah atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Nah, dilihat pada gambar bahwa ada satu atom C mengikat dua atom karbon di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ini disebut sebagai posisi atom karbon sekunder. Kemudian yang ketiga, atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier ini adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Nah, dilihat pada gambar bahwa ada satu atom C yang bagian tengah mengikat 3 atom C yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai posisi atom karbon tersier. Dan yang terakhir adalah atom karbon kuartener. Nah, atom karbon kuartener ini adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Nah, dilihat pada gambar bahwa ada satu atom C
mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, posisi ini disebut sebagai atom karbon koordinat. Selanjutnya, penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk senyawa hidrokarbon ini digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alkana, kemudian ada alkena, dan yang terakhir ada alkona. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama adalah alkana. Nah, alkana ini termasuk senyawa hidrokarbon jenuh dengan seluruh ikatan pada atom karbonnya adalah tunggal. Untuk rumus umum alkana ini adalah CnH2n ditambah 2, dengan N-nya adalah jumlah atom karbon atau C, dan 2N tambah 2 adalah jumlah atom hidrogen atau H. Nah, untuk melihat penerapan rumus ini, mari kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama adalah contoh untuk metana. Nah, untuk metana ini dia memiliki satu atom C sehingga N sama dengan 1. Nah, untuk penerapan rumusnya, maka C1H2 dikali 1 ditambah 2 sehingga hasil akhirnya adalah CH4. Maka rumus senyawa alkana untuk metana adalah CH4. Untuk rumus ini bisa digunakan dari N3 dan seterusnya. Nah, itu bisa menentukan rumus senyawa alkana untuk NN selanjutnya, seperti itu. Untuk alkana ini sendiri, dia memiliki tata nama senyawanya. Jadi senyawa karbon itu memiliki banyak jenis dan jumlahnya, sehingga diperlukan cara penamaan yang sistematis. Nama senyawa karbon tersebut dapat memberikan informasi tentang rumus molekul dan strukturnya. Untuk pemberian nama senyawa karbon ini didasarkan pada aturan IUPAC, yaitu International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat di slide berikut. Pertama, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran ana. Nah, mari kita lihat pada contoh. Di sini ada jumlah atom C, awalan, rumus molekul, dan nama. Nah, jumlah atom C tadi adalah N. Nah, misalkan N-nya adalah 1, maka awalannya adalah met, dengan rumus molekulnya adalah CH4, sehingga nama senyawanya adalah metana. Kemudian ada etana, itu jumlah atom C-nya ada 2, kemudian awalannya adalah et, rumus umumnya adalah C2H6, sehingga nama senyawanya adalah etana. Nah, ini berlanjut untuk N-nya 4 sampai seterusnya. Kedua, alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. Nah, N itu adalah normal. Misalnya CH3, CH2, CH3. Ini adalah propana. Sehingga untuk awalannya diberikan dengan awalan N, maka nama senyawanya adalah N-propana. Kemudian yang ketiga, alkana rantai bercabang. Jadi untuk penamaan alkana ini, rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Kemudian untuk penomorannya diberi pada rantai terpanjang, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Lalu, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka rantai cabang tersebut diberi awalan sebagai berikut. Nah, misalkan 2, maka awalannya adalah di, kemudian 3 adalah tri, 4 adalah tetra, dan seterusnya. Kemudian cabang yang merupakan gugus alkil, nama alkil akan sama dengan nama alkana. Hanya akhirannya diganti ana menjadi il. Nah, tadi kan sudah dijelaskan urutan penamaan senyawa alkananya secara besar. Maka untuk secara singkatnya, urutan penamaan senyawa alkana adalah yang pertama itu nomor alkil, yang kedua nama alkil, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Nah, itu bisa teman-teman lihat ada rumus umum untuk alkana, misalkan CH4. Maka nama senyawanya adalah metana. Nah, untuk metana ini biasanya memiliki gugus alkil yaitu CH3, sehingga nama alkilnya adalah metil. Nah, itu juga berlaku untuk etana. Nah, etana ini gugus alkilnya adalah C2H5, sehingga nama alkilnya adalah etil. Nah, untuk penulisan urutan gugus alkil ini
dilakukan berdasarkan abjad. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk urutan penamaan senyawa alkana itu penomorannya dilakukan pada atom C yang terdekat dengan cabang. Nah, di sini dilihat bahwa atom C yang kedua itu ada 2 cabang. Nah, cabangnya ini adalah sebuah alkil CH3 sehingga nama alkilnya adalah metil. Kemudian untuk yang nomor C yang ketiga itu ada CH2CH3, itu nama alkilnya adalah etil, sehingga penomorannya itu dilakukan dari C nomor 2 dan seterusnya. Maka untuk metil juga ini ada di nomor 5, sehingga untuk urutan penamaannya adalah 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Nah, kenapa itu tri? Karena untuk metilnya ini ada 3, itu di cabang nomor 2 dan nomor 5, sehingga itu dinamakan trimetil heksana, seperti itu. Jadi untuk keseluruhannya nama senyawa itu adalah 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Golongan hidrokarbon yang kedua adalah alkena. Nah, alkena ini termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan atom karbonnya berikatan rangkap 2. Sehingga rumus umum untuk alkena adalah CnH2n. Kalau alkana tadi adalah CnH2n tambah 2, maka alkena adalah CnH2n. Dengan N-nya adalah jumlah atom karbon C, dan 2N adalah jumlah atom hidrogen atau H. Nah, ini adalah tata nama senyawa alkena. Yang pertama, penamaan senyawa alkena diakhiri dengan akhiran ena. Kemudian yang kedua, rantai atom terpanjang atau rantai utama harus ikatan rangkap 2. Senyawa alkena ini diberi nama sesuai dengan jumlah atom C terpanjang. Dan kemudian yang ketiga, penomoran untuk atom C dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Lalu yang keempat, aturan penomoran lainnya sama seperti pada senyawa alkena. Dan yang kelima, secara singkat, urutan penamaan senyawa alkena adalah nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan yang terakhir adalah nomor rantai utama. Nah, di sini ada contoh untuk penamaan senyawa alkena, itu CH3C rangkap 2 CH CH3. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa penomoran untuk alkena itu nomor diberikan pada rantai karbon yang rangkap 2. Nah, itu yang ikatan rangkap 2 ada di nomor 2, maka dengan metilnya juga di nomor 2. Maka untuk nama senyawa alkena dari rumus ini, dari rantai ini adalah 2-metil 2-butena. Kemudian golongan senyawa hidrokarbon yang ketiga adalah alkona. Nah, alkona ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Dengan rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. Tadi kalau alkana CnH2n tambah 2, sedangkan alkena CnH2n, maka yang alkona ini adalah CnH2n kurang 2. Dengan N-nya jumlah atom karbon, dan 2N kurang 2-nya adalah jumlah atom hidrogen. Nah, untuk tata nama senyawa alkona ini, itu cara penamaannya sama dengan cara penamaan alkena, tetapi berbeda pada akhirannya, di mana diakhiri dengan akhiran una. Tadi kalau alkana akhirannya ana, alkena akhirannya ena, dan sekarang alkona adalah una. Di sini ada contoh itu CH3 CHC rangkap 3 CH3 dengan cabang metilnya adalah CH3. Maka penomorannya itu dilakukan pada rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Maka itu yang paling kanan adalah nomor 1, kemudian yang nomor yang berikutnya adalah 2 dan seterusnya, sehingga nama senyawa alkona ini adalah 3-metil 1-butuna. Ini dilakukan untuk rantai-rantai atom karbon berikutnya. Nah, topik selanjutnya adalah sifat senyawa hidrokarbon. Untuk sifat senyawa hidrokarbon ini, teman-teman bisa melihat di dalam slide. Dengan pembeda senyawanya adalah titik didih dan titik leleh
massa jenis, viskositas, kelarutan reaksi yang terjadi. Teman-teman bisa membaca tentang sifat senyawa hidrokarbon dari alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya, isomer senyawa hidrokarbon. Nah, untuk senyawa hidrokarbon ini dia memiliki beberapa isomer. Mari kita lihat penjelasannya. Untuk pengertian isomer itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Nah, isomer ini secara garis besar dibagi atas dua, yakni isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur dikelompokkan menjadi isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Dan yang terakhir, isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di dalam buku atau sumber lainnya seperti Google dan lainnya. Nah, teman-teman, itu saja penyampaian materi tentang senyawa hidrokarbon. Diharapkan dengan video ini teman-teman bisa lebih memahami tentang apa itu senyawa hidrokarbon. Dan jika dalam penyampaian materi ada beberapa kesalahan bahasa dan intonasi, saya mohon maaf. Itu saja, terima kasih.